jarak antara kebangunan rohani dan hancurnya sebuah bangsa, sebuah organisasi hanya sejauh satu succession plan. Firman tidak lagi jadi pusat dalam hidup kita tiap hari, maka berhala akan masuk. Berhala itu apa? Sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan dalam hidup kita. Pada saat kita ketakutan, kita kehilangan kebebasan, kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan. Saya beri judul penutup ini The Point of No Return. Kenapa kita punya raja sehebat Yosia? Minggu lalu kita belajar, kalau saja anaknya Yosia itu sebagus Yosia, mungkin akan tertunda lagi hukuman Tuhan. Mungkin akan tertunda tiap generasi. Tapi kejahatan Manasye sudah sedemikian rupa, dia mengorbankan anaknya, dia ikuti semua berhala, masukkan ke bait suci, dinajiskan bait sucinya, membuat seluruh Israel berdosa semua pada Tuhan. Itu adalah the point of no return. Tidak bisa berbalik lagi. Walaupun ada Yosia yang begitu luar biasa, tetap Tuhan hanya bisa memperpanjang sampai kemarahan Tuhan, ya, pemimpinnya setelah Yosia semua jelek semua. Di pasal 23 ayat 25 dan 26 dikatakan, sebelum Yosia tidak ada raja seperti dia. Setelahnya tidak ada raja seperti dia. Minggu lalu saya katakan bahwa ada 3 raja di Yehuda, di Israel, yang di atas rata-rata, 3 yang terbaik. 1 Daud, ya. Yang kedua Hizkia, dan yang ketiga Yosia. Daud pernah ditegur oleh Nabi Nathan karena dia memperkosa Bathsheba. Kemudian Hizkia ditegur sama Yesaya karena dia ceroboh memamerkan kekayaannya kepada raja orang utusan-utusan dari Babel. Yosia sesungguhnya satu-satunya yang bagus, ada revival zamannya, selama dia memerintah seluruh Israel melayani Tuhan, itu pencapaian yang luar biasa, dan tidak ditegur apa-apa, tidak ada salahnya. Ya, sayang umurnya muda. Tapi dikatakan, tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang menyala-nyala, itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan oleh Manasye. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anaknya Tuhan, kadangkala kita diberi kesempatan untuk merasakan hatinya Tuhan yang penuh belas kasihan. Lihat orang-orang berdosa, kita bisa nangis seperti Tuhan nangis lihat mereka. Lihat orang tertindas, lihat orang miskin, hati kita bisa hancur seperti hatinya Tuhan hancur. Tapi lihat Manasye, kita juga bisa kadang-kadang hati kita jengkel, marah seperti hatinya Tuhan marah. Jadi kita harus jalan sama Tuhan untuk memahami hatinya Tuhan. Yang memotivasi Yosia, ya, untuk membersihkan semua tanah Israel dari berhala adalah karena hatinya itu terpaut pada hatinya Tuhan. Dia tidak mau Tuhan susah. Kalau Tuhan marah ya kita marah. Kalau Tuhan berbelas kasihan kita berbelas kasihan. Titik kemarahan Tuhan sudah memuncak karena Manasye. Pernah enggak hati kita lihat kejahatan, lihat Manasye yang ada zaman sekarang, hati kita marah, berkobar dengan marahnya
marah ilahi, marahnya Tuhan. Ada dua raja, Raja Hizkia dan Raja Yosia. Di pasal 18 ayat 5, pasal 23, 25 dikatakan, tidak ada raja seperti mereka ini sebelum mereka, dan tidak ada setelahnya. Ya, ini dua raja yang hebat. Namun, penerus mereka adalah pemimpin-pemimpin yang menyeret kerajaan itu kepada kehancuran. Penerusnya Hizkia siapa? Hizkia ini raja hebat. Ya, dikagumi salah satu raja yang paling hebat di Yehuda. Tapi yang teruskan dia anaknya siapa? Manasye. Itu yang membuat the point of no return. Tuhan marah luar biasa. Penerusnya Yosia siapa? Yoahas. Jadi cuma satu generasi setelah pemimpin besar itu menghancurkan sisa sejarahnya bangsa Israel. Organisasi saudara, gereja saudara, keluarga saudara, bangsa ini ya hanya satu generasi penerus saja. Manasye dan Yoahas itu next leader. Ya, anaknya Hizkia, anaknya Yosia tidak dimuridkan. Bapaknya ngadakan revival, bapaknya bikin banyak mujizat, bapaknya bikin banyak penyembahan, bersihkan seluruh Israel. Kok anaknya bisa kayak gini? Ya kalau tidak dimuridkan dengan intentionality, tidak dimuridkan dengan sungguh-sungguh, di gereja juga banyak anak hilang. Ya, Yesus umur 12 tahun juga hilang di gereja, di bait Allah. Orang tuanya nyari kemana-mana. Ya. Jadi banyak orang yang ikut sekolah minggu dan segala macam hilang karena memang harusnya di keluarga dimuridkan dengan sungguh-sungguh. Ya, hanya satu generasi penerus saja dari revival besar menjadi kehancuran besar. Jadi jarak antara kebangunan rohani dan hancurnya sebuah bangsa, sebuah organisasi hanya sejauh satu succession plan, satu penerus saja. Jadi kita jangan berkata bahwa Tuhan sayang sama si A, maka akan terjamin sekian generasi bangsa ini akan bertahan berapa ratus tahun. Kita punya tanggung jawab untuk didik anak-anak kita, rohani maupun jasmani, karena penerus kita bisa saja menjadi orang seperti Manasye yang menentukan the point of no return. Atau penerus kita menjadi Yosia yang memperpanjang usia bangsa itu. Topik kedua yang saya pelajari, topik terakhir kita, judulnya adalah penyimpangan. Derailment itu kayak kereta keluar dari relnya gitu. Ya. Saya sering katakan di dalam dunia fisik, ada orang mati mendadak ada. Ya. Tapi dalam dunia rohani tidak ada. Orang pelan-pelan keluar dari jalurnya. Kemudian setelah dari jalurnya dia mulai ambles karena tidak di atas rel jalannya. Setelah dia ambles dia akan tenggelam. Ya, karena tanah rawa tidak bisa nahan beratnya beban kita. Dan ini semua terjadi di bait Allah, di rumah Tuhan. Nah, saya ingin lihat bahwa saudara dan saya ini, ya, menurut Paulus, kita ini bait Allah. Ya. Jadi penyimpangan, ya, keluar dari jalur rel terjadi di bait Allah. Decline atau penurunan rohani kita terjadi di bait Allah. Banyak orang tenggelam juga di rumah Tuhan, di bait Allah. Jadi mesti hati-hati. Ada beberapa 5 hal yang terjadi yang ingin saya ungkapkan. Yang pertama, dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 2, lalu dia membacakan ke telinga mereka semua perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di bait Allah. Jadi kitab ini, firman Allah, hilang di bait Allah. Jadi orang banyak pikir, kalau sudah dengar khotbah, berarti sudah makan, sudah sehat, belum tentu. Ya. Kadang-kadang yang disampaikan bukan firman Tuhan. Di bait Allah, ini kejadiannya di zaman sebelum Yosia beratus-ratus tahun, firman Tuhan hilang. Ya ada namanya keturunan imam, pelayanan, bakar korban, segala macam. Orang ngasih persembahan, tapi firman Tuhan hilang. Baru zamannya Yosia ketemu lagi firman Tuhan. Jadi mulai semuanya kejatuhannya, mulainya karena firman Tuhan hilang dari bait Allah. Sekarang terapkan dalam hidup kita, saudara. Ya, firman ini adalah
yang berkuasa merubah hidup kita. Kalau firman tidak ada, sudah mungkin dengar khotbah tiap hari, ke gereja tiap hari, pelayanan sekalipun. Kalau firman tidak kembali menjadi pusat hidup kita, kalau sudah lihat GPS itu ya, sudah diutik-utik itu di mobile phone kita, terus ada tulisannya recenter, dipusatkan kembali screen-nya. Nah, firman Tuhan sekarang ini jadi pusat, saudara, enggak? Dibaca tiap hari, direnungkan, dilakukan enggak? Atau kita hanya entertain ourselves, menghibur diri kita dengan firman Tuhan, dengan khotbah. Atau firman Tuhan itu kita menjadi pusat hidup kita yang mengatur hidup kita setiap hari. Kita baca, kita pelajari, kita terapkan setiap hari. Firman Tuhan zaman sebelum Yosia hilangnya di mana? Di bait Allah. Di gereja, dalam hidup kita yang katanya rohani sekalipun. Yang kedua, setelah firman Tuhannya tidak ada, hilang, ya Alkitabnya hilang. Kemudian dikatakan di dalam 2 Tawarik 36-14, semua pemimpin, para imam, dan rakyat berdosa besar. Mereka menajiskan bait Tuhan yang telah dikuduskan di Yerusalem. Jadi kalau tidak ada firman, gampang sekali bait Allah ini dinajiskan. Dengan apa? Dengan berhala. Ya, firman tidak lagi jadi pusat dalam hidup kita tiap hari, maka berhala akan masuk. Berhala itu apa? Sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan dalam hidup kita. Kita spend waktu banyak, ya, entah itu TikTok, entah itu YouTube, entah itu apa saja. Ya, kerjaan, hobi, atau apapun juga yang menjadi lebih penting daripada Tuhan, itu jadi berhala. Atau dosa atau berhala itu menajiskan bait Allah. Dikatakan, ya, setelah firman-Nya hilang, waktu firman-Nya ketemu, dibacakan, Yosia bersihkan semua yang menajiskan bait Allah. Tapi kalau firman tidak ketemu, bait Allah ini dinajiskan oleh banyak berhala dan dosa. Kita tidak lagi sensitif. Waktu ada firman, dosa kecil terasa tidak enak, tidak nyaman. Ya. Tapi firman-Nya hilang, dosa kecil, dosa besar tidak terasa. Rasanya ya dipas-paskan saja. Yang ketiga, dikatakan di pasal 23 ayat 25, Yoyakim memberi emas dan perak kepada Firaun. Tapi dia menarik pajak dari negeri, dari rakyatnya yang miskin, supaya dapat memberi uang itu kepada atas titah Firaun. Yang hilang berikutnya, yang pertama hilang firman-Nya, kedua hilang kekudusannya, yang ketiga hilang belas kasihannya, conscience-nya, suatu hati nuraninya hilang. Tandanya apa? Dia nindes orang yang lemah. Harusnya dia bela rakyatnya. Tapi conscience-nya tidak ada lagi. Tidak ada belas kasihan lagi, tidak ada empati lagi pada orang yang lebih susah daripada dia, rakyatnya yang miskin, diperes, ditarik pajak, supaya dirinya selamat. Jadi kalau firman sudah tidak ada, yang kedua, dinajiskan bait Allah, yang ketiga, kita mulai tidak ada conscience lagi. Tidak ada belas kasihan pada orang miskin, orang yang terhilang, orang yang tidak kenal Tuhan. Semua kayak kewajiban kerja saja. Tidak ada conscience lagi. Hati nuraninya tidak berbicara lagi. Yang keempat, kemudian di pasal 2 Tawarik 36-17, dia itu Tuhan, membawa Raja Kasdim, Raja Babel, kepada mereka, Yehuda. Lalu Raja itu membunuh orang muda mereka dengan pedang di bait suci. Bunuhnya tidak di mana-mana, di bait suci. Yang keempat, sebelum kehancuran Israel yang terjadi apa? Generasi mudanya dimusnahkan semua. Ya, younger generation, pemimpin mudanya habis. Nah, banyak di antara kita kalau sudah firman tidak ada, mulai dinajiskan dengan dosa dan berhala. Yang ketiga, tidak ada conscience. Yang keempat, kita tidak peduli dengan generasi berikutnya. Kita tidak memuridkan anak-anak, tidak mementori anak remaja, tidak peduli dengan mereka generasi setelah kita. Yang penting kita aman. Itu seperti yang dikerjakan oleh raja-raja Yehuda yang terakhir. Jadi saudara, ini pertanyaan buat kita. Sudah sampai sejauh mana urutannya seperti tadi? Mulainya firman dulu. Begitu firman hilang, jadi najis, ada dosa, ada berhala. Yang ketiga, conscience-nya hilang. Yang keempat, kita tidak peduli generasi berikutnya. Dan akhirnya kita kehilangan kebebasan kita. Kita takut pada manusia.
takut pada masa depan, takut pada macam-macam. Pada saat kita ketakutan, kita kehilangan kebebasan, kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan. Nah, saya mau berikan satu alat, satu tool buat saudara untuk dicoba direnungkan kira-kira saudara di mana. Sudah di posisi Yosia atau hidup di zaman yang lain, di mana firman Tuhan hilang, conscience hilang, ya, hati nurani hilang, generasi muda tidak peduli sama sekali. Ini toolsnya, ya, saudara bisa pakai, ya, di foto, dipakai di rumah nanti atau dikirimkan oleh teman-teman. Ada 5 hal yang menjadi, saya anggap ini checklist buat spiritual renewal saudara, ya, yang saya pelajari dari Yosia. Yang pertama, Yosia nyuruh Safan ke bait Allah untuk ngumpulkan semua uang yang ada, kemudian diinvestasikan untuk membangun kembali bait Allah. Pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara mempersembahkan? Ini soal ngumpulkan uang yang ada untuk bangun bait Allah. Kapan terakhir kali saudara mempersembahkan pemberian khusus, kemurahan hati yang ekstra, extreme generosity untuk bangun rumah Tuhan? Rumah Tuhan saya bilang bukan gedung gereja. Ya. Rumah Tuhan itu adalah kerajaan Allah, komunitas, bait Allah, ya, saudara dan orang lain juga. Itu yang pertama, ya. Kapan terakhir kali? Yang kedua, pertanyaannya discovering. Kapan terakhir kali saudara kembali menempatkan firman Tuhan di pusat layar hidup saudara? Kayak tadi GPS, ada recentering. Ya, dalam hidup kita kadang-kadang nggak bisa terus langsung di-center. Kadang-kadang kita geser sedikit ingin tahu apa yang terjadi atau tergelincir sedikit, tapi kapan terakhir kali kita pusatkan lagi firman di tengah, ya, di pusatnya. Yang ketiga, apakah ada hal yang penting, lebih penting daripada Tuhan, berhala, dalam hidup saudara, kehidupan sehari-hari saudara. Yang keempat, kapan terakhir kali saudara secara tulus peduli, berempati terhadap mereka yang kurang beruntung? Kapan terakhir kali? Berbelas kasihan. Yang kelima, apakah saudara saat ini secara sungguh-sungguh memuridkan, mementori seorang dari generasi yang lebih muda? Nah, kalau jawaban saudara dalam waktu 3 bulan terakhir, ya, di tiap pertanyaan kasih skor 20, jadi totalnya 100. Ini untuk nolong kita, apakah kita sudah hidup di zamannya Yosia? Ada kebangunan rohani, ada kebangkitan rohani, atau masih di zaman di mana firman Tuhan tidak ada, conscience tidak ada, ya, generasi muda tidak ada dalam pikiran dan hidup kita.